Untuk kalau misalnya manual caranya gimana gitu ya. Kalau manual tadi teman-teman sudah dapat ini ya rumusnya. Itu kita perlu yang namanya N adalah jumlah sampelnya. Tadi ceritanya ada 20 orang ya, ada 20 orang. Kemudian ada sigma X sama Y. X itu adalah jumlah nilai dari setiap soalnya. Atau tadi kan ceritanya dari 15 soal. Berarti kalau NX1 berarti seluruh siswa, 20 orang siswa itu soal nomor 1 skornya berapa? Berarti ditotalin semua. Nah, itu NXI. Iya. Kalau misalkan nanti ada sampai 12 soal, berarti jika satu orang ini si Yeni itu 15 soal nilainya berapa? Itu berarti Y. Oh iya, gitu ya. Iya. Kalau Y saja itu skor total di sini. Siswa. Nah, kalau ini berarti kan soal nomor 1 ini XI ya, X1, X2, X3 sampai X15 ya. Jadi nomor 1 ngerjainnya skornya berapa? Di sini perhatiin tertinggi itu 4, terendah 0. Berarti ini kemungkinan ceritanya mengerjakan soal pemahaman gitu ya. Oh berarti nomor 1 dia bisa seluruhnya, nomor 2 juga bisa dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang dimaksud X1, X2, X3. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau manual banget, tinggal ngikutin ini ya, tinggal ngikutin ini. X kali Y-nya berapa, jumlah X-nya berapa, jumlah Y-nya berapa. Nah ini secara manual. Kalau ada waktu nanti kita konfirmasi ya, tapi sekarang kita coba cara cepatnya dulu. Butuh skor total tadi ini yang dibilang Y ya. Nah ini Y-nya nih. Gimana caranya menjumlah? Sum. Bisa pakai sum, bisa pakai auto sum ya. Klik aja langsung. Kemudian enter. Oh ternyata butuhnya 43. Kalau sudah seperti biasa tarik ya. Nah, kita sudah dapat setiap anak skornya berapa? 4 maksimal untuk setiap soalnya. Kemudian ada 15 soal, otomatis jika dia 4 kali 15 itu sama dengan 60. Berarti kalau 60 itu dia nilai maksimal. Nah ini sering yang saya bilang coba dikonversikan ya. Dikonversikan itu berarti kan kita umumnya tertinggi itu 100 ya, nanti kita bisa konversi di sini. Untuk sementara kalau ke anak-anak, kalau kita tulis 43 dikiranya kecil ya, dikiranya kecil banget, maka bisa konversi. Jika 60 itu 143 itu berapa? 60 aja 100. Berarti kalau 43 itu berapa? 8, Caranya gimana? 60 bagi 6. 60 per 6. 60 per 6. Enggak kan? 60 itu 100. Kalau 43 berapa? Berarti 60 bagi 0,6. 60 dibagi 0,6. Iya. Kalau 60 dibagi 0,6 100 ya. Berarti teman-teman konversinya bisa ini dibagi 0,6. Nah, berarti orang pertama nilai yang ditulis di kertas jangan 43, nanti siswanya down kan? Oh aku nggak bisa gitu kan? Oh ternyata dia nilai 71,7 dan seterusnya. Ini konversi. Nah, kalau untuk hitungan sebaiknya tetap pakai skor, memudahkan kita ya. Nanti yang ini kita taruh di siswa aja gitu ya. Ini nilai siswa aja seperti ini gitu kan. Ini nilai siswa aja seperti ini nanti. Misalnya ini nilai siswa ya. Nah, selanjutnya butuh apa nih untuk validitas? Kita perlu yang namanya R-tabel, R-hitung dan kriteria. Tapi dari rumus ini ya, tadi semoga ada waktu untuk mengkonversi, kita nanti coba. Tapi kita coba pakai Excel dulu. Kita perlu apa di sini untuk tambahannya? Di sini kita perlu yang namanya DF.
kebebasan, degree of freedom ya, derajat kebebasan. Kemudian nanti di sini kita butuh yang namanya tabel, tabel T ya. Tabel. Nah, setelah T tabel, nanti kita butuh yang namanya R tabel. Nah, R itu adalah tabel korelasi. Nah, nanti ini yang akan kita cari. DF, degree of freedom, di sini ngomongin banyaknya siswa yang dipraktekkan. Banyaknya siswa yang kita ambil. Ada berapa banyaknya siswa? 20. Ada 20 ya. Berarti otomatis biar lulus kita perlu 20 angka untuk mencari DF-nya. Terus R tabelnya gimana? R tabel itu saya lupa ya. Kita harus nyari yang namanya mana tabel statistik. Tabel ya. T tabel. Ini tabel Z nggak sesuai. Nah, kalau nanti sudah download nilainya nanti biasa ada yang namanya 0,05 DF-nya ya, Oh, ya. signifikansinya. Ada yang 0,10, kemudian ada yang 0,01 paling kecil dan seterusnya. Biasa karena kita penelitian pendidikan nanti signifikansinya pakainya 0,05 ya. Jadi kita di sini nilai SID-nya adalah 5% atau 0,05. Nah, biasa ya, karena kita pendidikan rata-rata pendidikan itu 5% sampai 10%. Terus bagaimana biar nggak perlu melihat tabel T yang sebanyak itu? Kita sudah menetapkan 0,05, maka cara mencari tabel T-nya adalah teman-teman bisa ketik Berapa? TINV ya, ini ya. Oh, TIN. Kelihatan nggak? Ya. Nah, udah? Apa TIN? Iya, kalau pengen lihatnya tadi di tabel T ada internet nggak? Nanti saya coba koneksikan ya. Setelah itu nanti di sini ada probability, peluangnya berapa? Peluang kesalahan itu tadi signifikansi, berarti ini 0,05. Boleh ditulis 0,05, boleh. Kebetulan saya sudah ditulis seperti ini, kita tulis seperti itu ya. Setelah itu di sini ada di laptop saya titik koma ya. Biasa di teman-teman laptopnya apa? Nah, kalau sudah baru DF, ini kan DF tadi ini kan. Nah, DF-nya ini baru ditutup. Oh, berarti nilai T tabelnya 12, jika orangnya cuma 1, terus nanti signifikansinya namanya 0,05, itu nilai T tabelnya adalah 12, sekian. Gitu ya, nilai T tabelnya. Ini bisakah ditarik? Bisa, tetapi ini kan tadi kita tulisannya pakai lokasi. Kalau pakai lokasi diapain dulu? Nah, harus kita kunci dulu ya. Harus kita kunci dulu biar nggak turun. Kalau nilai dari signifikansi DF-nya boleh turun, ikutin kan ada berapa. Tapi berarti di sini kita harus dikunci dulu di depan dan di belakang angka huruf U. Huruf U. Kalau mau nulis 0,05 nggak usah ya. Nggak usah pakai dolar. Nah, kalau mau tulis begini boleh kah? Boleh aja. Kalau kayak gini berarti nggak usah didolarin, langsung aja. Nah, sama hasilnya baru kita copy. Udah ya. Nah, ini nilai dari T tabelnya. Bisa bawa ya? Oke, lupa soalnya. R tabelnya gimana? R tabel itu nanti yang akan kita gunakan di sini. Ini ada R tabel, ada R itu nanti beda lagi ya. Kalau ini tabel T.
Nah, R tabel nanti akan kita pindahkan. R tabel cara nyarinya itu adalah R tabel ya. Jadi dari T tabel ini T tabel rumusnya sama dengan dibagi dengan akar dari, akar itu kan SIRT. Akar dari siapa? Akar dari setelah kurung buka, kita klik DF ditambah dengan T tabel. T tabel tadi sudah dapat. T tabel. Iya. Kalau mau nulis rumusnya silakan ya. Tapi tadi harapannya kalau bawa laptop kan si rumus nempel di situ tuh. Nah, oke. Oh berarti T tabelnya sekian. Sudah, baru bisa ditarik. Tadi kita pakainya 20 orang. Rumus untuk jika N-nya itu 20 siswa, jumlah soalnya itu nanti bebas ya. Jumlah soal nanti ngaitnya ke ngaitnya ke variabel dan seterusnya. Itu yang kita perlukan lagi signifikansinya 0,05. Nah, itu cara mencari R tabelnya adalah kita dari DF min 2. DF nya ini DF nya 1 sampai 20 kurangi 2 berarti berapa? 1 sampai 20 kurang 2. Kan kita DF nya 20 ya, 20 siswa kan? Iya. Nah, kemudian si DF rumusnya N min 2. Berarti nilai DF nya berapa? 18. Nah, 18 ya. Karena 18 kita cari 18 berarti ini. Oh, berarti saya pakai patokannya yang mana? Pakai patokannya adalah R tabel itu sama dengan yang nilai R itu pada DF min 2. Berarti di sini maka kita pakainya 0,486. Nah, ini ya. Ini dipakai di mana? Di sini. Pindahin ke sini. Berarti itu semua sama, Bu? Semuanya sama nanti. Copy di sini. Udah sama semua. 1 sampai 15 sama semua. Patokannya adalah 0,4686. Alasannya karena jumlah sampelnya adalah 20. Alasannya itu. Selanjutnya kita cari R hitung. Ya. R hitung itu kita bisa pakai rumus yang tadi. R hitungnya untuk isai kita bisa pakai produk momen angka kasar atau seringnya dibilang rumus Pearson. Nah, biasanya dipakai rumus Pearson kalau untuk isai, rumusnya ini. Ya. Karena kita pakai bantuan Excel, maka sama dengan kita tadi pakai Pearson ya. Nah, kita pakai Pearson. Sudah? Pearson siapa? Di sini ada array 1. Di sini kan ada X1 sampai dengan X15. Kita satu-satu. Jadi ini ngomongin validitas per soal. Soal nomor 1 valid enggak sih gitu ya. Berarti kita X-nya, array 1-nya adalah X1. Dilanjuti dengan titik koma. Nah,
baru array 2. Array 2 itu apa? Y. Berarti ini. Oh. Masukkan 5. Nah, kurung. Enter. Nanti pada saat kita geser ke sini, X-nya jadi X2. Kita geser ke sini jadi X5, tetapi nilai Y-nya kan nggak boleh geser ke sono. Berarti nilai Y-nya kita kunci dulu. Nilai Y Nah, kebetulan letaknya ada di Q ya. nilai Q-nya dikunci. Ya. 0,6 dan seterusnya. Ya. Kemarin ngomong nggak begitu. Dapat angkanya? Dapat ya. Berapa sih nggak praktek? Ada laptopnya loh, sayang banget. Ini dia ini. Iya. Oke, lanjut ya. Kriteria berarti valid apa enggak gitu ya. Kriteria itu valid atau tidak valid. Nah, untuk ngomongin valid tidak valid itu nanti kriterianya sini nggak saya tulis. Kriterianya adalah nanti untuk R hitung itu harus lebih besar. Nah, tabel harus lebih besar dari R tabel harus lebih besar dari T tabel gitu ya. R tabel harus lebih besar dari T tabel. Ini Harus lebih besar R tabel harus lebih besar dari R hitung ini. R R hitung. tabel lebih besar Berarti dari itu. kita ngomongin valid tidak valid ya. Berarti jika sama dengan jika R tabel Sama dengan if X lebih besar dari sama dengannya ikut ya R hitung, maka tulisannya berarti valid. valid atau tidak. tanda kurung Valid petik gitu ya. petik valid Selain itu berarti tanda petik tidak valid. valid terus titik itu koma ya Bu? Tergantung laptopnya. Iya. Di saya mintanya titik koma. Nah, gitu ya. Tanda petik Nah, kelihatan ya 0,4 sama 0,6. Berarti di sini valid apa